Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang desil dan persentil dari data kelompok. Yaitu desil dan persentil adalah ukuran statistik yang digunakan untuk membagi data menjadi bagian-bagian yang besar. Desil yaitu membagi data menjadi 10 bagian yang besar, dan persentil membagi data menjadi 100 bagian sama besar. Rumusnya yaitu desil sama dengan TB tambah 1/10 kali M dikurang FK per FD kali P. Persentil yaitu TB tambah 1/100 kali M dikurang FK per EP sama dengan P. Keterangannya yaitu TB tepi bawah kelas interval tempat desil dan persentil berada. N jumlah total data, FK itu frekuensi kumulatif sebelum kelas interval tempat desil dan persentil berada. FI atau FP frekuensi kelas interval tempat desil atau persentil berada. Dan P yaitu panjang kelas interval. Teman-teman, saya akan menjelaskan bagaimana menentukan desil dan persentil. Yang pertama, menentukan desil, yaitu dengan cara menentukan frekuensi kumulatif terlebih dahulu. Di sini di kolom pertama kita letak angka 1. Untuk kolom berikutnya yaitu hasil perjumlahan dari 1 dan angka 3, yaitu angka 4. Begitu juga selanjutnya yaitu angka 4 ditambah dengan angka 8, yaitu hasilnya 12. Itu selanjutnya sampai selesai. Dah. Baik, kita masuk ke contoh soal yaitu menentukan desil. Yaitu tentukan nilai desil dari D8. Kita dapat menggunakan rumus yaitu DI atau desil sama dengan TB tambah 1/10 dikali M dikurang FK per PD dikali P. Jadi kita pertama-tama tentukan dulu nilai rata-rata. Itu D8 sama dengan N-nya adalah 100, yaitu jumlah sama dengan 80. Jadi jumlah N adalah 80. Setelah itu kita bisa masuk ke rumus yaitu mencari D8. Kita dapat menentukan TB dari kelas yang ini. Jadi karena N-nya 80, kita harus mencari TB di kelas yang dapat memuat angka 80, yaitu angka 80 bisa dimuat pada angka di kelas frekuensi kumulatif 93. Berarti kita menggunakan kelas yang ini. Kemudian kita menggunakan angka yang paling depan dikurangi dengan 0,5 karena ini dengan D8 sama dengan 69,5 ditambah 80 kurang 79 per 14 dikali 10. Maka 69,5 ditambah 1/14 dikali 10. Kita lanjuti hasilnya 69,5 tambah 10/14 dengan 69,5 ditambah 0,7 setelah dibulatkan. Maka hasil akhirnya adalah 70,2. Saya akan menjelaskan dari persentil. Jadi letak dari 20 yaitu E20 sama dengan 20 per 100 dikali N sama dengan 20 per 100. Karena N ada ketemu jadi 100
Jadi 20 per 100 dikali 100 sama dengan 20. Yang memuat angka 20. Karena 12 tidak cukup, maka gunakan angka 27. Ya. Kita ambil kelas ini karena kita sudah menemukan 27. Jadi 40. Kita nentuin TB itu udah ambil dari nilai 40 sampai 49. Jadi 40 dikurang 0,5 itu udah peraturannya, jadi 39,5 ditambah 20 kurang 12. 12 diambil dari 27 sebelum 12 itu diambil dari sebelum 27. Jadinya 15 ambil dari F, frekuensi F, ya. Dan kali 10 karena jarak antara 40 sampai 10. Itu 39,5 tambah 20 kurang 12 itu 8. Per 15 dikali 10. Dan 39,5 tambah 80 15. 15. Dapat cara mendapatkan 80 itu karena dikali 8 kali 10. Jadi 39,5 ditambah 5,3. Dapat dari 5,3 ini karena angkanya dibulatkan dulu. Jadi 39,5 ditambah 5,3 hasilnya 44,8. Ya. Oke. Baik, yang kedua saya akan menjelaskan tentang menentukan jangkauan dan jangkauan antar kuartil atau hamparan, varian, dan simpangan. Yang pertama yaitu jangkauan atau range. Jangkauan adalah selisih antara nilai tertinggi dan nilai terendah dalam suatu kumpulan data. Rumusnya yaitu nilai tertinggi dikurang dengan nilai terendah. Contoh soal yang diberikan data tunggal yaitu ini. Nilai tertingginya yaitu 12. Sedangkan nilai terendahnya yaitu 4. Lalu nilai tertinggi dikurangi oleh nilai terendah. Belas dikurang 4 sama dengan 8. Selanjutnya kita akan membahas tentang jangkauan antar kuartil atau hamparan. Jangkauan antar kuartil adalah selisih antara kuartil atas Q3 dan kuartil bawah yaitu Q1. Kuartil adalah nilai yang membagi data menjadi 4 bagian sama besar. Rumusnya yaitu jangkauan antar kuartil Q3 dikurangi oleh Q1. Selanjutnya kita akan membahas tentang jangkauan antar kuartil atau hamparan.
Jangkauan antar kuartil adalah selisih antara kuartil atas Q3 dan kuartil bawah yaitu Q1. Kuartil adalah nilai yang membagi data menjadi 4 bagian sama besar. Rumusnya yaitu jangkauan antar kuartil Q3 dikurangi oleh Q1. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal dari jangkauan antar kuartil. Contoh data yang diberikannya yaitu ini, dan ini belum diurutkan. Jadi kita harus mengurutkannya terlebih dahulu. Nah, jika sudah mengurutkan data, kita akan mencari median dari Q2, Q1 dan Q3. Q2-nya yaitu nilai yang ada di tengah yaitu 9. Sedangkan Q1 dan Q3 yaitu yang berada di samping kiri dan kanan dari Q2 yaitu 3, 7 sampai 11 dan 15. Q1-nya yaitu 5 yang ada di tengah. Sedangkan Q3 lalu dari itu jangkauan antar kuartilnya dikurangi. Dikuranginya yaitu dari Q3 dikurangi oleh Q1. 13 dikurang 5 sama dengan 8. Kita akan membahas soal tentang penyimpanan rata-rata. Pertama-tama diberikan data sebagai berikut. Maka hal pertama yang kita lakukan adalah mencari nilai rata-rata menggunakan rumus berikut ini, yaitu nilai rata-rata sama dengan jumlah data dibagi banyaknya data. Jumlah data berikut ini adalah setelah dihitung hasilnya adalah 660. Kemudian dibagi dengan banyaknya data. Banyaknya data yaitu adalah 11. Maka 660 dibagi 11 adalah 60. Maka nilai rata-rata dari data tersebut adalah 10. Selanjutnya kita akan masuk ke rumus mencari simpangan rata-rata. Yaitu kita masukkan semua ini ke dalam rumus, yaitu dengan nilai data pertama yaitu 40 dikurangi sama dengan dikurang sama nilai rata-rata yaitu tadi 60 ditambah dengan data kedua dikurang nilai rata-rata. Begitu selanjutnya. Dari data ini kita menghasilkan data yang ini. Baik, selanjutnya dari data yang atas kita menghasilkan 140, maka kita bagi 11. Setelah dibulatkan hasilnya adalah 12,727. Yang ketiga yaitu varians. Varians adalah ukuran seberapa terbesar data dari nilai rata-rata atau mean. Dan itu rumusnya S pangkat 2 sama dengan sigma buka kurung X1 kurang X rata-rata. rata-rata pangkat 2. Jadi di sini kita menjumlahi
tambahan ini kita pangkatin 2. Jadi 400, 400, 100, 100, 100, 00, 100, 100, 200, 300. Dari semua angka ini kita tambahin jadi menjadi 2.600 dibagi 11. Hasilnya 236/36. Oke. Nah, jadi hasil dari varian ini dimasukkan ke rumus keseimbangan baku yang ini. Oke. Jadi yang di bawah ini hasil dari varian tadi, yaitu 236,36 sama dengan 15,37.